Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif bro ya, yang selalu aktif. Intinya selalu jos. Cari opo jenenge wis wis. Ya, cari gak tahu ya pokoknya cari sensasi wis ya, gitu aja. Oke. Di sini saya akan mempraktekkan bro ya, jika menemui Vision OLD ya atau Vision New. Tapi ini mengenai Vision OLD dulu ya. Vision OLD ini, oke. Bentar. Kita akan manipulasi sensor kemiringan tanpa memakai sensornya ya. Manipulasi atau mengakal. Apakah aman? Apakah tidak ke ECU? Wis aman, bro. Soalnya tadi saya praktekan, saya pakein alat itu, kemudian saya pakai motornya ya. Motornya saya pakai jalan sekitar berapa kilo tadi? Ya lama. Hampir 15 kilo ya. Saya coba bawahnya, atasnya, tengahnya itu enggak ada masalah, enggak ada merebet. Motor normal, tarikan juga normal ya. Di sini saya akan mengulas ya Mas Bro ya. Di sini saya akan mengulas bagaimana caranya manipulasi sensor kemiringan ya jika menemui kedipan 30 ya. Dengan gejala kedipan 30. Mulai dari 1 2 3. Nah, 3 ini lambat, ini dibaca 30 ya. Kemudian lagi 1 lambat. 2 lambat, 3 lambat ya. Ini dibaca 30. Oke. Jadi motor sulit dihidupkan ya jika menemui kode ini. Nah ya, ini juga akan berkedip lampu mininya ya. Nah, oke, kita lanjut. Oke, jika menemui kode mil 30 ya, ini sambil praktek sambil belajar Mas Bro ya, biar kita dapat ilmu ya. Ilmu yang bermanfaat jika menemukan kedipan mil 30 tapi sensornya ini normal ya. Misal sensornya ini normal atau gini Mas Bro ya. Pakai alat bantu ini Mas Bro. Resistor. Resistor ini adalah 2 kilo ya, 2K2. 2 kilo atau 2K 2 kilo ohm UHM ya. Oke, wis gak ukur bro. Yang penting ini kalau mau beli 2K2 Mas no. Mas beli resistor 2K2 atau 2 kilo gitu aja ya. Terus gitu. Oke, tak taruh sini dulu. Kita lanjut ke pembahasan. Oke. Pada soket sih ya, Bro. Oke. Nah, pada soket ini, pada soket sensor kemiringan ya atau last line angle sensor ya. Di sini ada kabel warna biru. Kemudian ada warna kuning, leres hijau, dan ada warna hitam, leres biru, ya. Biru leres hitam apa hitam leres biru ya, ini ya. Ini ya, hitam leres biru ini adalah massa. Bagaimana ngeceknya? Gini Mas Bro. Kontak on, ya. Kontak on dulu ya. Oke. Nah, kontak sudah on ya. Oke. Kemudian kita cek kabelnya dulu ya. Misal menemui sensor kemiringan apa? Kerusakannya adalah kedipan 30 sensor kemiringan. Oke. Yang sudah punya alat ini ya. Dari Nunung Otomotif ya, membantu bro. Kalau tidak punya pakai AVO digital ya. Hitam ke negatif. Lalu merah ke positif ya. Kita cek. Nah, gini ya. Oke. Kita cek ya Mas Bro. Ini adalah alat scanner manual, sangat membantu ya, khususnya sangat membantu. Oke. Bagaimana ngecek masanya? Nah, gini ya. Tekan tombol push. Nah, gini ya. Dan tahan, pastikan ini patenane. Nah, tekan tombol push dan tahan Mas Bro ya. Kemudian di sini akan muncul nilai. Jika ketemu massa pasti akan 0 ya. Bentar ya. Nah, ini ketemu massa akan 0 ya. Ini untuk buat ngecek massa. Kita cek kabel apa ini? Kabel biru dulu. Nah, biru tak sogoke bro. Oh, oh iki lho, hitam leres biru ya. Hitam.
Nah, ini adalah masa sensor kemiringan ya. Ini masa sensor kemiringan. Oke. Cek. Nah, ini adalah masa sensor kemiringan. Kemudian di sini ada kabel kuning yang tengah ya. Kuning leres hijau. Ini tidak usah ditekan, ini kembalikan ke nol lagi ya. Ini kita cek nilainya berapa ini. Nah, ini ada di 3,64 ya. 3,64 Londiau. Ini yang mengarah ke ICM ya. Kuning leres hijau, kuning leres hijau ini adalah voltasenya 3,64. Yang mana jika ini muncul segini berarti motor tidak bisa dihidupkan Mas Bro ya. Antara 4 volt mulai dari 2 volt enggak salah Mas Bro ya. Mulai dari 2 volt, 3 volt, 3 volt, 4 volt. Wis intinya 3 volt lebih sampai 4 volt itu motor tidak bisa dihidupkan. Yang terpenting yang tengah ini Mas Bro ya. Kabel kuning leres hijau ini jika voltasenya mencapai 3, sekian sampai 4 volt berarti motor ini tidak bisa dihidupkan ya. Pengapian juga tidak akan aktif Mas Bro ya. Oke. Kemudian yang kabel biru ini adalah arus 5 volt ya. Nah, ini adalah arus 5 volt ya. Yang kabel biru aja adalah kabel dari ECM 5 volt. Kemudian yang kita sebutkan yang tengah ini adalah dari ECM juga. Kabelnya kuning leres hijau. Ini adalah sinyal untuk mematikan ke ECM, mengirim sinyal ke ECM ya. Untuk mematikan motor saat motor mati ya. Nah, jika ini tidak miring Mas Bro ya, kita cek ya. Jika tidak miring, bentar. Nilainya, nah ini hampir 1 volt, anggap aja 1 volt ya. Anggap 1 volt, ini 57 ya. Ini dalam batas sampai 1, sekian volt itu motor masih bisa dihidupkan ya. Sampai anggap aja sampai berapa volt ya? Sampai 1 volt biasanya, tapi saya coba manipulasi pakai resistor itu 1, sekian volt itu motor bisa hidup ya. Bisa hidup normal. Nah, saat kita cek kabel kuning leres hijau saat motor normal bisa dihidupkan, ini nilainya 0, wis anggapnya 1 volt ya. 0,4 sampai 1 volt, sekian. Itu motor bisa dihidupkan. Ketika mencapai ini Mas Bro ya, 3,6, 3 volt sampai 4 volt, motor tidak bisa dihidupkan ya. Itu adalah sensor kemiringan, oke? Kita coba sensor kemiringannya, oke? Kita cek kabel biru dulu. Nah, 5 volt ya. Ini dari ECM ya, 5 volt kabel biru. Kemudian kabel kuning leres hijau. Ini ya 4, sekian volt atau 5 volt juga Bro ya ini ya. 5 volt kabel kuning leres hijau. Kemudian yang sebelah pinggir hitam leres biru ini adalah masa ya. Itu ada. Nah, ini ya. Oke. Urutannya begini. Dari biru sini adalah 5 volt. Kemudian yang kuning tengah ini anggap aja 5 volt, yang sebelahnya ini hitam leres biru ini masa. Oke. Oke Mas Bro ya, bisa dipahami. Cik Mas Bro tak ucap nih mana ya, Cek. Ngerti Mas Bro. Ini gremes di sini Mas Bro Jan. Oke. Kita fokus kalau ngecek sensor apa? Kedipan 30 ya. Kedipan 30 ini Mas Bro ya. Nah, ini kedipan 30 lambat ini. Kita cek. Bentar Mas Bro. Nah, kita cek ya. Terus gini Mas Bro ya. Cek. Enggak pakai noloan. Oke. Kita cek. Oke. Dari sini pasti paham ya. Jika menemui kedipan 30, kabelnya ini pastikan dulu kabelnya tidak putus ya. Bagaimana ngecek kabelnya? Ya gini. Si Mas Bro. Aduh, gak anaknya kelima Bro ya. Pastikan dulu ini buat praktek sampean ya. Biar dapat ilmu. Kedipan 30 apakah kabelnya yang putus ataukah sensor kemiringannya yang error ya. Gini caranya. Saya ulangi lagi ya. Pastikan dulu masanya ada apa enggak ya. Tekan tombol push. Tekan sampai muncul nilai ya. Pastikan masanya ada. Ini Mas Bro. Nah, ini kan masanya ada ya. Nah, jadi ya.
Ini kan masanya ada kabel hitam teres biru ya. Nah, ketika dilepaskan muncul nilai. Ketika ditempelkan masa pasti akan 0. Ini masanya ada. Berarti jika menemui sensor kemiringan error, cek masanya dulu. Kalau masanya ada, berarti lanjut Mas Bro ya. Cek yang ini dicopot ya. Ini dicopot. Pastikan kabel kuning ini ada 5 volt ya, harus 5 volt, masih 4 volt lebih nggak apa-apa wis ngene ya. 4,sekian volt nggak apa-apa wis, masih 5 volt ya. Oke, pastikan kabel tengah kuning leres hijau ini ada voltase juga ya. Oke, kemudian yang kabel biru polos pastikan ada harus 5 volt juga ya. Oke, ini berarti kabel-kabelnya saya anggap normal karena ini normal bro ya, nggak ada yang putus ya. Oke, nggak ada yang putus. Kemudian masukkan sensor kemiringan ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita cek di sini mas bro ya, kabel kuning ini kok ada 3 volt sekian, berarti yang bermasalah itu sensor kemiringannya ya, bukan kabelnya. Yang bermasalah sensor kemiringannya. Seharusnya ini mas bro, bentar, seharusnya di sensor kemiringan dicek itu ada ada 0, sampai 1 volt gitu loh ya. Bentar. Nah ini ya, seharusnya di sensor kemiringan ini ada, nah ini 058, 057 ya, sampai 059 sampai 1 volt ya. Oke, jika dicek begini 0,57 berarti sensor kemiringan aman ya. Jika dicek nilainya 3, sekian volt sampai 4 volt berarti sensor kemiringan itu bermasalah jika kabelnya tidak ada yang putus ya. Oke, kalau menemui kedipan 50 kabelnya tidak ada putus, ngeceknya ya begitu tadi ya, atau begini mas bro ya. Ini kita lepas sensor kemiringannya, kita lepas, kita cari resistor ya. Kita cari resistor 2K2 atau 2 kilo, 2K2 atau 2 kilo ya. Kita pasang pada kabel warna kuning sama hitam leres biru ya. Fokus. Nah, sik mas bro, tak jone mas bro. Nah ini sik. Nah, jika sampean menemui sensor kemiringan bermasalah kedipan 30, dicek kabel-kabelnya aman. Kabel biru ada 5 volt normal ya. Kabel biru ada 5 volt normal. Kemudian kabel kuning ada 5 volt normal. Kemudian kabel hitam leres biru ada masa normal ya. Berarti kok kedipan 30, berarti masalahnya ada di sini ya. Ada di sini di sensor kemiringannya ini. Sensor kemiringannya ini ya. Kita cek pakai alat scanner manual, menunjukkan 3, sekian volt, berarti motor tidak bisa dihidupkan ya. Harus 0,1 volt, harus 0, piro mangko? 57 atau 59 mangko ya. Bisa segitu ya mas bro. Patokannya segitu sampai 1 volt ya. Kemudian lebih sikronya ini kita lepas sensor kemiringannya. Kita cari resistor yang 2K2 atau 2 kilo ya. 2K2 atau 2 kilo ohm. Di sini ada kabel hitam leres. Cek tak wali. Nah, di sini ada kabel hitam leres biru. Kita ambil, terus kita sisihkan. Kemudian yang tengah ada kabel kuning leres hijau. Nah, yang di jumper yang 2 ini mas bro ya. Yang biru polos tidak usah di jumper, yang biru polos. Yang di jumper adalah biru leres hitam dan kuning leres hijau ya. Ini. Nah, ini ntar ada berapa volt ini mas bro ya. Oke, kita manipulasi pakai resistor. Kita cek ya. Tak dhuwur nih mana ya. Nah, oke. Kita cek ya mas bro. Ini ada berapa volt ini? Kira. Ada berapa volt? Oke, yang kita cek yang di kuning ini mas bro ya. Yang di kuning, kabel kuning. Kita cek. Nah, ini ada 1 volt. Ini dia loh. Ini ada 1 volt, 77 ya. 1 volt 77. Apakah motor bisa hidup? Hidup mas bro ya. Oke.
manipulasi pakai resistor 2K2 ini mengeluarkan apa? Nilai 1, sekian volt, 1,77 volt ya. Tapi motor tetap hidup ya. Oke, kita coba. Kita matikan kunci kontak dulu, soalnya ini kan kedipan 30 ya. Kedipan 30 sensor kemiringan, kita matikan kunci kontak dulu. Kemudian kita on kan. Oke. Kita starter. Nah, motor hidup normal ya. Motor hidup normal. Ini kan buka di gang Mas Bro ya. Buka di lingkungan, mohon maaf tidak saya tinggikan setinggi mungkin ya. Tidak saya tinggikan setinggi mungkin. Oh, lagi kepencet Mas Bro. Tombol engine ini kepencet ya. Nah. Oke. Kepencet titik mati Mas Bro lagi ya. Nah. Cuma dikit padahal Mas Bro. Nah, ya, pencet dikit mati ini. Loh. Ya kan? Kalau kepencet dikit mati Mas Bro. Nah, kepencet dikit mati ini. Saya coba ulangi lagi ya. Syukur di gini kan ya. Nah, mati ya. Ini tombol engine terlalu sensitif ini Mas Bro. Kita kembalikan lagi. Nah, oke. Oke Mas Bro. Ini tidak ada kedipan 30. Motor walaupun di blayer. Ini gak wani blayer banter. Ya lo lagi kepencet mana Mas Bro? Lo ya ora kena Mas Bro ya. Kepencet. Nah. Hati-hati ojo megang iki engko mati mana mesinnya ya. Oke. Ini walaupun digas setinggi mungkin, bawahnya, tengahnya, atasnya itu tidak ada berbet ya. Tidak ada berbet, tidak ada masalah. Tadi sudah saya coba ya pakai manipulasi resistor dan sensor kemiringannya ini saya lepas ya. Saya kalau buat video gini Bro, saya kalau buat video itu sedetail-detailnya biar sampean itu paham dan mengerti ya. Saya tujuannya gitu Mas Bro, bukan hanya saya yang mengerti tapi sampean itu harus bisa mengambil ilmu. Jika saya banyak ngomong mohon maaf yo, ora apa-apa, saya akan berbagi ilmu. Oke. Ngeceknya seperti itu tadi ya. Kita cek di sini tadi yang kabel kuning ya. Kabel kuning kita cek yang mengarah ke ECM. Ini ada 1 volt, sekian ya. Ini motor masih bisa hidup ya. Normal. Dan saya ganti saya manipulasi pakai resistor 2K2 atau 2 kilo ya, sama aja. Yang penting ketemunya entar sampean cari resistor entah 1 kilo, entah 2 kilo. Yang penting ketemunya entar sampai 0,4 sampai wis anggap aja 1 volt ngono lho ya. Dibulatkan 1 volt wis 0,59 bu 0, piro wis ya. Oke. Ini resistor 2 kilo 2K2 yang saya pakai. Ini ketemu nilai pada sensor kemiringan 1,73 volt. Motor bisa dihidupkan normal. Sebelum saya membuat video itu saya coba dicek ya. Misal ada masalah dengan ECM itu sudah tanggung jawab saya. Berarti saya yang harus mengganti ECM-nya dan saya tidak membagikan ke YouTube ngono ya. Enggak membagikan ke YouTube karena apa? Karena ilmu sesat itu enggak barokah Mas Bro. Ilmu sesat itu enggak barokah ya. Kalaupun bener banyak orang yang melihat ya, mencoba, kasihan Mas Bro. Ntar ECM-nya ini harganya berapa kalau mati ya. Jadi sebelum saya ngupload ke video, ini saya coba dulu. Saya praktekkan ke satu motor ini, saya coba. Kalau aman, ya saya share ke video ini ke YouTube. Dan sampean ya kalau Mas Bro, ya kalau kita ada dana buat nalangin gitu ya, kasihan ntar ilmu sesat kok dibagikan ke YouTube gitu ya, kasihan kalau kena ECM-nya. Kalau ini saya rasa aman wis pol wis 100% ini loh Bro. Jos ini loh Bro, wis ya. Wis. Sampean harus memiliki resistor 2K2 atau 2 kilo ya. Dimanipulasi pakai resistor 2K2 ini bisa. Oke, sensor kemiringan tidak saya pakai.
ini sudah melewati proses praktek. Saya uji coba motor saya pakai, tidak ada kendala, tidak ada maksudnya efek ke ECM ini tidak ada. Jadi saya bagikan ke teman-teman agar bisa gini Mas Bro ya. Cari sensor kemiringan itu saya anggap itu ya mudah. Kalau kita punya stok gini tapi ini jarang rusak loh Mas Bro, jarang rusak ya. Jadi kita ngapain stok sensor kemiringan ini, lebih baik kayak nyetok busi, oli gitu Mas Bro ya, yang cepat laku. Nah kita stok aja ini resistor 2 kilo ini, 2K2 ini Mas Bro ya, buat manipulasi ini. Oke. Ini sudah saya pelajari terlebih dahulu, sudah saya praktekkan terlebih dahulu. Kemudian kalau aman saya share ke YouTube, kalau sesat tidak saya share karena kasihan teman-teman ntar mengimbas ke ECU-nya mati, dapat beberapa menit mati. Enggak efisien itu namanya. Channel oplak itu namanya, goblok nih ya. Oke Mas Bro. Aman. Gas bawah. Responsif. Gasnya responsif, semua aman, ya wis aman. Oke ya. Wis gitu toh ya Mas Bro. Wis tidak pakai alat ini Mas Bro. Wis karepku mangko ate tak cek pakai MST juga ya. Berapa nilainya? Oh iya wis, tak cek pakai MST enggak apa-apa ya. Apa ya malah durasi ini panjang Mas Bro. Durasinya panjang. Pakai scanner canggih ya. Wis lebih baik ini Mas Bro. Ya apa ya dicek ambil MST apa ora ya. Nah, sepenting iki Mas Bro ya. Nah, ini ya. Sensor kemiringan pastikan di angka 1, sekian volt wis enggak apa-apa ya. Kalau dicek ya. Tapi kalau mencapai 3 volt pasti motor akan mati ya. 3 volt sampai 4 volt yang dicek itu yang kabel yang tengah aja ya. Jangan yang pinggir ini. Ini ada 5 volt ya, biru ini ada 5 volt. Kemudian yang ini kalau tidak ada resistor, yang tengah kuning leres hijau ini ada 5 volt. Kemudian yang hitam leres biru ini adalah massa ya. Oke, yang dicek yang kuning aja. Jika mengalami motor mogok sensor kedipan 30 yang dicek ini ya Mas Bro ya. Jika nilainya 3 volt sampai 4 volt berarti sensor kemiringannya bermasalah ya. Itu aja. Oke. Gasnya tetap bawahnya ngisi, tengahnya ngisi, atasnya ngisi. Yang penting saya berbagi ilmu itu, video ini saya praktek dulu, saya coba dulu apakah aman atau tidaknya ya. Tetapi saya berpikir ini aman karena apa? Karena nilai segitu sudah mampu diterima oleh ECM ya nilainya, dan motor tidak mati, tidak ada kendala apapun ya. Oke. Bukan ilmu sesat Mas Bro, ini manipulasi tentang apa kantong gitu loh ya benjos. 100 rupiah ini. 100 rupiah harganya di sini ya. 100 rupiah, oke. Oke. Biar videonya nggak panjang-panjang, saya mohon maaf jika ada teman-teman yang komen di channel saya kadang nggak balas, itu memang saya banyak pekerjaan, tapi cukup saya like, saya suka sampean ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, salam sukses semua, bukan salam jos, salam sukses semua buat rekan-rekan bengkel seprofesi atau non bengkel ya. Semoga sukses semua, sehat ya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunung otomotif, salam jos.